Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak Ibu pripun kabare? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala nira. Wa qala aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat isya secara berjamaah dan dilanjut sholat sunnah tarawih. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat, dan beliaulah yang kita harapkan pertolongannya di yaumul mahsyar kelak. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang kami muliakan, kami akan bahas sedikit tentang keistimewaan surat Al-Ikhlas. Jadi dahulu hiduplah seorang sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk menjadi imam di salah satu masjid, yaitu Masjid Quba. Ketika seorang imam itu mengimami, dia itu sering mengimami dengan surat Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas atau Qulhu. Lalu ada seorang sahabat yang dia itu bosan atas seorang imam yang ketika ngimami itu tidak pakai surat yang lain. Jadi suratnya hanya Qulhu atau surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Qulhu, rakaat kedua juga Qulhu. Lalu seorang sahabat tersebut sebel atau mangkel kalau bahasa Jawanya. Itu masa seorang imam kok tidak kreatif atau kurang kreatif. Padahal di dalam Al-Quran sendiri itu terdapat 114 surat. Tapi seorang imam ini hanya ketika menjadi imam itu hanya memakai surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Bahkan ketika beliau seorang imam ini diperintahkan oleh Nabi untuk berjihad atau perang, ketika dia diminta untuk imam, dia tetap memakai surat Al-Ikhlas. Ketika dia diminta untuk memimpin perjalanan haji, dia diminta imam juga memakai surat Al-Ikhlas. Maka ada satu sahabat yang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong gantilah seorang imam ini, karena lalu Rasulullah SAW menjawab, kenapa wahai sahabatku? Lalu karena dia ketika mengimami dia selalu membaca surat Al-Ikhlas, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. Lalu Rasulullah SAW memanggil sahabat atau seorang imam yang mengimami di Masjid Quba tersebut.
wahai sahabatku, kenapa engkau selalu mengimami atau membaca surat Al-Ikhlas ketika sholat? Apa alasanmu? Sedangkan umatmu selalu komplain karena engkau sering membaca surat Al-Ikhlas, sedangkan di Al-Quran terdapat 114 surat. Mengapa engkau tidak membaca surat yang lainnya? Lalu seorang imam menjawab, fa innahu min sifatir rahman, fa innahu li'annaha min sifatur rahman, karena di dalamnya terdapat sifatur rahman. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat sifatur rahman, yaitu nama-nama Allah. Jadi fa ana uhibbu, dan saya senang wahai Rasulullah. Jadi jamaah salat Isya dan salat tarawih yang kami muliakan, jadi hanya ada satu di Al-Quran dari berbagai surat yang ada, hanya ada satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas, yang membahas tentang sifatur rahman, atau hanya membahas tentang sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun surat yang lainnya yaitu hanya membahas tentang kepentingan yang lain, dan tidak ada yang membahas tentang surat Al-Ikhlas. Maka sahabat tersebut juga mengatakan, karena surat Al-Ikhlas itu murni hanya mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, beritahukanlah kepada dia, umatku, bahwa aku senang. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala senang? Karena dia senang membaca surat yang dimana surat itu membahas tentang sifatur rahman, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita di Indonesia sini, mungkin banyak para imam atau para tokoh yang ada di daerah maupun di kota, banyak mereka yang ketika ngimami itu memakai surat-surat pendek. Itu bisa ada dua kemungkinan. Ya, memang beliau yang seorang imam itu memang alim alamah, atau memang tahu tentang peristiwa ini atau kisah ini, dan bisa jadi memang hafalnya memang surat itu aja. Jadi kita bisa mengambil intisari dari keistimewaan ini, yaitu bahwa surat Al-Ikhlas, bahwa tidak ada surat yang membahas tentang sifatur rahman atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali surat Al-Ikhlas. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.